Apakah sudah terlihat share screen-nya, Pak? Sudah. Baik, izin dimulai ya, Pak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Puji Wahono dan selamat pagi juga kepada teman-teman semua. Eh, Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, untuk materi pertama itu ada implementasi strategi melalui organization design. Implementasi strategi melibatkan penggunaan desain organisasi. Nah, desain organisasi ini mempunyai arti menyeleksi kombinasi struktur organisasi dan sistem pengawasan yang mengarahkan perusahaan untuk menerapkan strategi menciptakan keunggulan bersaing. Ini merupakan sebuah proses yang menentukan bagaimana perusahaan harus membuat, menggunakan, dan menggabungkan antara beberapa elemen, yaitu struktur organisasi, pengendalian sistem, dan juga budaya untuk mengejar model bisnis yang sukses. Dengan demikian, desain organisasi bukanlah langkah sekali jalan, melainkan suatu perjalanan yang terus-menerus disesuaikan agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai tujuan dan strategi, desain organisasi dapat menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan juga keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Penting juga untuk memahami bahwa desain organisasi bukan sekedar kerangka kerja, tapi juga sebuah alat strategis yang harus disesuaikan dengan tujuan, visi, dan strategi dari organisasi. Nah, seperti yang disebutkan tadi, ada 3 elemen dari desain organisasi. Yang pertama adalah struktur organisasi. Struktur organisasi ini adalah pengontrol perilaku. Dengan menyusun struktur yang terorganisir dan efisien, organisasi dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih baik karena hal ini dapat memudahkan karyawan untuk lebih efisien dengan spesialisasi pekerjaannya. Dan inti dari adanya struktur organisasi ini adalah untuk membagi pekerjaan karyawan agar mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Nah, peranan utama dari struktur organisasi ini adalah ada 2, yaitu mengintegrasikan upaya mengkoordinasikan dan juga mengintegrasikan upaya-upaya karyawan di semua tingkatan perusahaan, bisnis, dan unit bisnis fungsional sehingga semua tingkatan pekerja, semua tingkatan bekerja sama sedemikian rupa dan memungkinkan perusahaan untuk mencapai serangkaian strategi spesifik dalam model bisnisnya. Lalu yang kedua adalah memotivasi karyawan, serta melengkapi mereka dengan insentif. Ya, boleh next slide. Nah, baru yang kedua ini adalah kontrol sistem. Struktur organisasi tidak dapat dengan sendirinya memberikan serangkaian insentif yang dapat membuat orang termotivasi untuk membuat perusahaan berhasil. Oleh karena itu, perlu adanya kontrol sistem atau pengendalian sistem yang bertujuan untuk memberikan manajer serangkaian insentif yang dapat memotivasi karyawan untuk bekerja menuju peningkatan efisiensi, kualitas inovasi, dan juga daya tanggap terhadap pelanggan baru, dan juga umpan balik spesifik tentang seberapa baik suatu organisasi dan anggotanya berkinerja untuk membangun keunggulan kompetitif sehingga manajer dapat terus mengambil tindakan untuk memperkuat model bisnis perusahaan. Lalu yang terakhir adalah organizational culture. Ini merupakan budaya organisasi, yaitu suatu sistem nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi yang membedakannya dengan yang lainnya. Hal ini merupakan perwujudan dari apa yang dirasakan, apa yang diyakini, dan apa yang dijalani oleh sebuah organisasi. Nah, budaya organisasi ini mempunyai 3 tingkatan, yaitu yang pertama, budaya organisasi yang tampak atau visible seperti cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan, dan juga tata ruang kantor. Yang kedua itu budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible,
seperti disiplin dan juga makna prestasi. Yang terakhir itu ada keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi. Seperti adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah dan anak buah selalu salah, atau seperti konsumen adalah raja. Jadi struktur organisasi, strategi kontrol sistem, dan juga budaya organisasi adalah sarana yang digunakan organisasi untuk memotivasi dan mengkoordinasikan anggotanya agar berupaya mencapai landasan keunggulan yang kompetitif. Berdasarkan analisis 3 hal tersebut, manajer puncak dapat menyusun rencana untuk mengatur ulang atau mengubah struktur perusahaan, sistem pengendalian, dan budaya untuk meningkatkan koordinasi dan motivasi, karena desain organisasi yang efektif memungkinkan sebuah perusahaan untuk dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan juga mencapai profitabilitas di atas rata. Di atas rata. Oke, boleh di next slide. Selanjutnya adalah building blocks of organizational structure. Setelah merumuskan model dan juga strategi bisnis perusahaan, jadi manajer harus membuat desain struktur organisasi prioritas berikutnya. Nah, struktur organisasi menugaskan orang untuk melakukan tugas dan menghubungkan aktivitas orang dan fungsi yang berbeda. Di sini terdapat 3 komponen utama. Yang pertama yaitu mengelompokkan tugas, fungsi, dan divisi. Cara terbaik yang efisien yaitu untuk mengelompokkan tugas ke dalam fungsi dan fungsi ke dalam unit atau divisi bisnis untuk menciptakan kompetensi khusus dan menjalankan strategi tertentu. Nah, pada umumnya ini berarti sebagian besar perusahaan pertama-tama mengelompokkan orang dan tugas ke dalam fungsi, lalu kemudian mengelompokkan fungsi tersebut menjadi beberapa divisi. Nah, yang dimaksud dengan fungsi adalah kumpulan orang-orang yang bekerja sama dan melaksanakan tugas serupa atau memegang posisi serupa. Lalu yang kedua ada divisi. Ini adalah cara mengelompokkan fungsi-fungsi untuk memungkinkan suatu organisasi melayani pelanggannya dengan lebih baik. Yang ketiga itu adalah istilah hands off atau serah terima, yaitu kegiatan pertukaran kerja antara orang, fungsi, dan juga subunit. Nah, inefisiensi dari serah terima ini dapat menimbulkan biaya birokrasi yang tinggi. Biaya birokrasi ini adalah semua biaya yang terkait dengan proses administratif dan regulasi yang harus diikuti oleh perusahaan atau individu untuk mematuhi ketentuan hukum dan kebijakan pemerintah. Ini bisa mencakup biaya waktu, uang, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengurus izin, mengisi formulir, atau mematuhi peraturan. Next slide. Yang kedua itu ada mengalokasikan kewenangan dan tanggung jawab. Jadi ketika organisasi tumbuh dan memproduksi barang dan jasa yang lebih beragam, ukuran, jumlah fungsi, dan divisi mereka akan meningkat. Jumlah serah terima atau transfer antara karyawan juga akan meningkat. Nah, untuk menghemat biaya birokrasi dan mengkoordinasikan secara efektif, perusahaan harus mengembangkan hierarki wewenang yang jelas dan tidak ambigu. Boleh next slide lagi. Nah, di sini ada 2 jenis struktur hierarki. Yang pertama itu tall structure. Jadi secara umum struktur organisasi tinggi ini memiliki karakteristik seperti banyak lapisan manajerial dalam struktur organisasinya, terus juga struktur piramida untuk mewakili otoritas, kontrol, dan komunikasi, dan juga lebih birokratis dengan peduli dengan prosedur dan lebih sedikit otonomi. Lalu juga otoritas yang berjenjang dengan posisi paling atas sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Lalu rentang kendali yang sempit di mana manajer membawahi lebih sedikit bawahan, dan juga rantai komando dan komunikasi yang panjang karena harus melalui beberapa lapisan. Nah, beberapa kelebihan dari struktur organisasi tinggi ini yaitu yang pertama memiliki lebih banyak kontrol atas operasi. Jadi masing-masing lapisan manajerial harus mengawasi sedikit bawahan sehingga manajer bisa memberikan lebih banyak arahan kepada bawahan. Dalam beberapa kasus itu memberi rasa aman bagi bawahan dengan mengurangi potensi mereka melakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Dengan demikian, itu mengurangi kemungkinan mereka mendapatkan hukuman.
Yang kedua itu peran yang terdistribusi. Nah, peran dan tanggung jawab di dalam organisasi terdistribusi ke lebih banyak lapisan manajerial. Perusahaan mendefinisikan secara spesifik peran dan otoritas mereka, sehingga itu mengurangi beban pengambilan keputusan pada manajemen yang lebih senior. Selain itu, pembagian tersebut mengurangi kebingungan di dalam mengambil keputusan atau bertanggung jawab. Perusahaan menjelaskan siapa yang berwenang untuk mengambil keputusan tertentu, bawahan juga memahami kepada siapa mereka harus bertanggung jawab dan melapor. Yang ketiga itu lebih banyak kesempatan promosi. Jadi perusahaan memiliki lapisan manajerial yang banyak mencerminkan lebih banyak kesempatan untuk promosi. Karyawan melihat banyak peluang untuk mengejar karir yang lebih tinggi sehingga mereka yang berorientasi karir menjadi lebih termotivasi. Nah, jenjang karir yang jelas juga membuat perusahaan lebih mudah untuk merancang program pelatihan dari pengembangan yang sesuai. Akhirnya, manajemen sumber daya manusia mereka menjadi lebih terencana dengan baik. Lalu berikutnya ada flat structure. Ini adalah struktur organisasi tanpa melibatkan banyak lapisan manajerial. Dengan kata lain, organisasi ini melibatkan sedikit atau tidak ada lapisan manajerial antara eksekutif puncak dan manajemen level terbawah. Perusahaan memberikan lebih banyak wewenang kepada karyawan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan cara mereka sendiri. Jadi mereka mandiri dan terlatih untuk melakukan pekerjaan dan mencapai target. Kemudian beberapa kelebihan dari struktur organisasi datar adalah yang pertama itu mengefisiensikan biaya. Jadi struktur datar menghilangkan kelebihan lapisan manajerial sehingga perusahaan itu nggak harus merekrut manajer menengah yang mahal. Hal ini dapat mengefisiensikan biaya. Yang kedua itu memperbaiki koordinasi dan mempercepat komunikasi di dalam organisasi. Jadi komunikasi dan kepuasan mengalir melalui rantai yang pendek sehingga pesan bisa sampai ke manajer yang dituju tanpa banyak terdistorsi selama melalui lapisan. Begitu juga keputusan manajemen atas bisa sampai ke manajemen bawah dengan cepat untuk diimplementasikan dan juga beberapa keuntungan lainnya itu seperti lebih banyaknya kreativitas dan inovasi karyawan karena tanggung jawab kontrol yang lebih besar terhadap pekerjaan mereka mendorong karyawan untuk lebih kreatif sehingga mereka lebih mungkin untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka untuk menjalankan peran dan tanggung jawab mereka. Boleh next slide. Nah, lalu yang terakhir ada building blocks of yang terakhir ada integration and integrating mechanism, yaitu integrasi dan mekanisme integrasi. Jadi banyak koordinasi yang terjadi di antara orang-orang, fungsi, dan divisi melalui hierarki. Namun seringkali ketika suatu struktur menjadi lebih kompleks, hal ini saja tidak cukup dan manajer puncak perlu menggunakan berbagai mekanisme pengintegrasian untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara fungsi dan juga divisi. Semakin besar kompleksitas suatu organisasi, struktur organisasi, semakin besar kebutuhan akan koordinasi antara orang, fungsi, dan divisi untuk membuat struktur organisasi bekerja secara efisien. Nah, terdapat 3 macam pengintegrasian mekanisme yang menggambarkan jenis-jenis permasalahan terlibat. Yang pertama adalah direct contact atau kontak langsung. Kontak langsung antar manajer menciptakan konteks di mana para manajer dan fungsi atau divisi yang berbeda dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah bersama. Manajer dari berbagai fungsi mungkin memiliki pandangan berbeda tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai organisasi sasaran. Namun jika para manajer mempunyai wewenang yang sama seperti yang biasa dilakukan oleh manajer fungsional, maka satu-satunya manajer yang dapat memberitahu mereka apa yang harus dilakukan adalah CEO. Jika manajer fungsional tidak bisa mencapai kesepakatan, tidak ada mekanisme untuk menyelesaikan konflik selain dari kewenangan bos. Faktanya, salah satu tanda buruknya kinerja struktur organisasi adalah banyaknya karyawan yang memiliki masalah mengirimkan hierarki untuk dipecahkan oleh manajer puncak. Kebutuhan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dan juga konflik serah terima atau transfer menimbulkan biaya birokrasi yang tinggi. Untuk mengurangi konflik-konflik tersebut dan memecahkan masalah transfer, manajer puncak menggunakan mekanisme pengintegrasian yang lebih kompleks untuk menyelesaikannya. Yang kedua itu adalah license roles atau peran penghubung. Ini dapat meningkatkan koordinasi dan juga memberi satu manajer di setiap fungsi atau divisi tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga ada teams yang akan digunakan untuk ketika beberapa fungsi berbagi masalah yang sama. Boleh next slide.
Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sistem pengendalian strategis. Pengendalian strategis adalah proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengendalikan pembentukan dan pelaksanaan rencana strategis. Ini adalah bentuk khusus pengendalian manajemen dan berbeda dari bentuk pengendalian manajemen lainnya, dari pengendalian operasional. Dalam hal kebutuhannya untuk menangani ketidakpastian dan ambiguitas di berbagai titik dalam proses pengendalian. Sistem pengendalian strategis ini memungkinkan organisasi untuk memantau dan menyesuaikan strategi dalam menanggapi perubahan lingkungan internal dan eksternal. Baik, slide selanjutnya. Berikut elemen dasar yang menjadi fondasi dari keunggulan bersaing. Yang pertama ada pengendalian dan efisiensi. Ini untuk menentukan seberapa efisien penggunaan sumber daya organisasi. Untuk menentukan seberapa efisien penggunaan sumber daya organisasi, jadi manajer harus dapat mengukur dengan akurat beberapa banyak unit input seperti bahan baku, sumber daya manusia, dan lain-lain yang digunakan untuk menghasilkan satu unit output. Berikutnya, pengendalian dan kualitas. Pengendalian strategis penting dalam menentukan kualitas barang dan jasa karena memberikan umpan balik kepada manajer tentang kualitas produk. Misalnya dalam industri otomotif. Persaingan seringkali berkisar pada peningkatan kualitas barang dan jasa. Yang ketiga, pengendalian dan inovasi. Pengendalian strategis dapat membantu meningkatkan tingkat inovasi dalam sebuah organisasi. Keberhasilan inovasi terjadi ketika manajer menciptakan lingkungan organisasi di mana karyawan merasa diberdayakan untuk kreatif dan otoritas didelegasikan kepada karyawan untuk bereksperimen dan mengambil resiko. Terakhir, pengendalian dan responsivitas terhadap pelanggan. Manajer strategis dapat membantu membuat organisasi mereka lebih responsif terhadap pelanggan jika mereka mengembangkan sistem pengendalian yang memungkinkan untuk mengevaluasi seberapa baik karyawan yang berhubungan dengan pelanggan dalam melakukan pekerjaan mereka. Next slide. Levels of strategic control. Yang pertama, pengendalian strategis. Ini adalah tingkat yang paling tinggi, di mana manajer puncak memantau kinerja organisasi untuk memastikan bahwa rencana strategis dilaksanakan secara efektif dan membuat penyesuaian yang diperlukan sesuai kebutuhan. Tingkat ini melibatkan pemantauan keseluruhan arah organisasi dan keselarasannya dengan rencana strategis. Yang kedua, pengendalian taktis, di mana manajer menengah mengawasi pelaksanaan proyek atau inisiatif tertentu yang mendukung rencana strategis. Tingkat ini melibatkan pemantauan kemajuan proyek dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Kontrol taktis sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi tercapai melalui manajemen proyek yang efektif. Terakhir, pengendalian operasional. Ini adalah tingkat yang paling rendah, di mana manajer berfokus pada aktivitas dan proses sehari-hari yang diperlukan untuk melaksanakan rencana strategis. Tingkat ini melibatkan pemantauan kinerja operasi tertentu dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Jadi, setiap tingkat pengendalian berinteraksi dengan yang lain. Rencana di bawahnya. Baik.
Interaksi ini memastikan bahwa strategi organisasi dijalankan secara efektif dan setiap penyimpangan dapat diatasi. Next slide. Slide selanjutnya. Oh, maaf, slide sebelumnya. Maaf, sebentar. Adanya. Jenis-jenis sistem pengendalian strategis. Yang pertama, pengendalian pribadi. Pengendalian pribadi adalah keinginan untuk membentuk dan mempengaruhi perilaku seseorang dalam interaksi tatap muka dalam mengejar tujuan perusahaan. Yang paling jelas adalah pengawasan langsung dari manajer yang lebih tinggi dalam hierarki. Yang kedua, pengendalian output atau hasil. Sistem di mana manajer strategis memperkirakan atau melihat sasaran kinerja yang sesuai untuk setiap divisi, departemen, dan karyawan. Dan yang ketiga, pengendalian perilaku. Hal ini dapat dicapai melalui pembentukan sistem aturan dan prosedur yang komprehensif untuk mengarahkan tindakan atau perilaku divisi fungsi dan individu. Maksudnya, pengendalian perilaku bukan untuk menentukan tujuan, tetapi untuk menstandarkan cara atau sarana untuk mencapai hasil. Baik, slide selanjutnya. Strategic Reward System. Sistem penghargaan strategis dirancang untuk menyelaraskan kompensasi dan tunjangan dengan tujuan dan sasaran organisasi, sehingga meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Konsep sistem penghargaan strategis melibatkan pencocokan sistem kompensasi dengan strategi perusahaan untuk memastikan bahwa penghargaan dan insentif ini yang diberikan selaras dengan tujuan dan sasaran organisasi secara keseluruhan. Next slide. Budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki dampak signifikan dalam implementasi strategi di perusahaan yang bersaing dalam industri yang sama. Jadi, budaya organisasi merupakan fondasi yang kuat bagi keberhasilan implementasi strategi di perusahaan. Pengaruh budaya organisasi semakin menjadi fokus utama dalam menjalani manajemen bisnis. Berikutnya, penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi dapat memfasilitasi atau menghambat implementasi strategi. Contohnya, penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi dan rekan-rekan pada tahun 2012 yang menyoroti pentingnya pemahaman tentang berbagai dimensi budaya organisasi seperti budaya klan dalam konteks implementasi strategi.
Berikutnya, dalam industri yang kompetitif, peran budaya organisasi menjadi semakin penting dalam menjaga daya saing perusahaan. Dan budaya organisasi dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan strategis dan struktur organisasi perusahaan. Next slide. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada building distinctive competencies at the functional level, atau membangun kompetensi khas pada tingkat fungsional. Nah, di sini tingkat fungsi itu menjadi tingkat pertama yang diperiksa dalam model bisnis. Kemudian, dalam model bisnis perusahaan ini, tingkat fungsionalnya diimplementasikan melalui strategi fungsional dengan pembuatan struktur fungsional. Nah, untuk membangun kompetensi khasnya, tentu perlu dibangun dengan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dan spesifik untuk suatu peran atau fungsi tertentu dalam suatu perusahaan atau bidang pekerjaan. Artinya, perusahaan perlu mengasah keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab yang kompleks dan spesifik dalam suatu posisi. Nah, misal dalam suatu pekerjaan ini sebagai seorang manajer. Manajer perusahaan konstruksi dapat menciptakan kompetensi khas dengan mengembangkan keterampilan dalam perencanaan proyek, manajemen sumber daya, memahami aturan dan standarisasi konstruksi, serta keahlian dalam berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan itu, membangun kompetensi khas pada tingkat fungsional adalah tentang bagaimana mengidentifikasi kebutuhan secara detail dari sebuah peran atau fungsi tertentu untuk kemudian dikembangkan melalui keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan suatu tujuan, yaitu untuk mencapai kinerja yang optimal. Nah, di sini ada subpoint dari building distinctive atau functional level ini. Yang pertama ada functional struktur atau struktur fungsional, di mana bentuk organisasi dalam manajemen yang didasarkan pada fungsi atau tugas yang harus dilaksanakan dalam suatu organisasi. Nah, pada struktur fungsional ini, organisasi perlu dibagi dalam beberapa unit fungsional, berdasarkan pada jenis pekerjaan atau spesialisasi tertentu agar kinerja semakin meningkat secara efektif dan dapat meminimalisir masalah pada perusahaan yang disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang kompeten dalam bidangnya. Lalu, seseorang juga tidak dapat melakukan beberapa aktivitas dalam satu waktu karena akan menjadi kelebihan beban sehingga mengurangi performa pada kinerjanya. Nah, sehingga struktur fungsional juga dapat dikatakan sebagai pengelompokan orang-orang berdasarkan keahlian umum mereka dan pengalamannya. Keuntungan dari struktur fungsional sendiri yaitu struktur fungsional termasuk spesialisasi yang tinggi dan pengembangan keahlian karyawan dalam bidang mereka. Namun, struktur fungsional juga memiliki kelemahan seperti koordinasi yang kurang antar unit fungsional dan kurangnya fleksibilitas dalam menanggapi perubahan-perubahan lingkungan pada eksternal. Nah, yang kedua di sini ada the role of strategic control atau peran pengendalian strategis. Nah, di sini peran tersebut membantu memastikan bahwa organisasi atau perusahaan tetap fokus pada tujuan jangka panjangnya yang ingin dicapai. Nah, pentingnya pengendalian strategis ini berhubungan dengan konteks pengelolaan strategis yang dilaksanakan dengan baik untuk terciptanya keberhasilan. Kemudian di sini juga elemen penting dari pengendalian strategis adalah menata sistem yang menetapkan tujuan ambisius dan target untuk seluruh manajer serta karyawan supaya kemudian dapat mengembangkan ukuran kinerja tersebut. Nah, pengendalian strategis ini lingkungan yang akan terus berubah. Oke, berikutnya ada developing culture at the functional level atau mengembangkan kebudayaan pada tingkat fungsional. Di sini
pengertiannya adalah kebudayaan yang dikembangkan dengan mengacu upaya dalam memperkuat norma dan perilaku yang diinginkan pada suatu unit fungsional dalam organisasi. Nah, terdapat 3 pengaruh dalam cara fungsi ini beroperasi. Yang pertama ada produksi, penelitian, dan pengembangan, serta penjualan. Nah, dari produksi sendiri, perusahaan harus menciptakan lingkungan organisasi di mana para manajer dapat belajar bagaimana menghemat biaya dan menurunkan struktur biaya. Contoh pada perusahaan Jepang seperti Toyota dan Honda yang kuat akan kemampuannya dalam bidang manufaktur. Perusahaan Jepang tersebut menerapkan sistem TQM atau Total Quality Management, di mana penerapan dengan TQM ini merupakan suatu keterlibatan seluruh karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan pemberian masukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Nah, di sini juga mendesentralisasikan wewenang adalah hal yang diperlukan untuk memotivasi karyawan untuk meningkatkan proses produksi. Dalam TQM, tim kerja diciptakan dan pekerja diberi tanggung jawab serta wewenang untuk menemukan dan menerapkan prosedur kerja yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada R&D atau Research and Developing, di mana strategi fungsional Departemen Penelitian dan Pengembangan adalah bagaimana mengembangkan kompetensi khas dalam inovasi, kualitas, dan keunggulan yang menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kegiatan penelitian melibatkan suatu penemuan baru atau kemampuan untuk mudah bereksplorasi, mengumpulkan data, serta analisis untuk memahami isu-isu tertentu atau mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga ada sales. Sales ini seperti yang kita tahu merupakan tenaga penjualan yang bekerja secara langsung dengan pelanggan gitu dan tersebar lebih sering di lapangan. Nah, karyawan penjualan biasanya sangat sulit nih untuk dipantau dan hanya sedikit manajer yang diperlukan untuk memantau aktivitas tenaga penjualan. Kemudian direktur dan manajer penjualan regional juga dapat mengawasi tenaga penjualan yang besar melalui output dan kontrol perilaku yang digunakan. Kemudian berikutnya ada functional structure and bureaucratic cost atau struktur fungsional dan biaya birokrasi. Nah, di sini biaya birokrasi itu kan biaya yang muncul akibat struktur birokratik yang kompleks dalam suatu manajemen gitu. Nah, struktur fungsionalnya sendiri itu adalah satu bentuk organisasi dalam manajemen yang mengorganisir pekerjaan berdasarkan fungsi-fungsi atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Nah, dalam struktur fungsional, organisasi dibagi menjadi unit-unit fungsional berdasarkan pada jenis pekerjaan atau spesialis tertentu. Nah, biaya birokrasi ini merujuk juga pada struktur birokratik yang kompleks dalam suatu organisasi dan seringkali terjadi dalam organisasi bahwa birokrasi ini memiliki hierarki yang tinggi, prosedur formal yang rumit, dan pengambilan keputusan yang lambat. Biaya birokrasi juga dapat timbul dari berbagai sumber, termasuk birokrasi yang berlebihan, proses pengambilan keputusan yang lambat, biaya administrasi yang tinggi, dan kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan lingkungan. Nah, keterkaitan antara kedua itu atau struktur fungsional dan biaya birokrasi terletak pada bagaimana organisasi mengelola dan memanfaatkan struktur fungsional mereka. Nah, struktur fungsional yang kompleks dengan pembagian kerja yang terlalu rinci dan hierarki yang kuat dapat menyebabkan biaya birokrasi yang tinggi. Karyawan mungkin memerlukan waktu dan upaya yang lebih banyak untuk berkoordinasi di antara departemen atau unit fungsional yang berbeda. Dan proses pengambilan keputusan bisa menjadi lambat dan rumit. Kemudian, berikutnya ada outsourcing option atau opsi pengalih-dayaan. Di sini opsi ini menjadi strategi bisnis untuk suatu perusahaan melakukan pengontrakan sebagian atau seluruh fungsi serta proses bisnis kepada pihak eksternal atau pihak ketiga. Nah, dibanding melakukan perpindahan struktur yang lebih rumit dan memakan biaya yang mahal gitu ya, perusahaan justru semakin banyak beralih kepada opsi pengalih-dayaan dan memecahkan masalah organisasi dengan mengontrak perusahaan lain untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, fokus pada inti bisnis, mengakses keahlian yang spesifik, atau mengurangi biaya. Lalu, keuntungan dari opsi strategi ini adalah biaya yang menjadi lebih efisien, menjadi lebih fokus pada inti bisnis, kemudian dapat mengakses keahlian, dan menjadi lebih fleksibilitas. Namun, ada beberapa resiko yang dapat terjadi sebagai tantangan terkait pengalih-dayaan. Tentunya seperti kehilangan kendali atau fungsi tertentu, kemudian risiko keamanan informasi, juga potensi untuk mengalami masalah dalam kualitas layanan dari pihak ketiga, dan oleh karena itu pengalihan
perlu memilih mitra yang tepat dan manajemen hubungan yang baik demi keberhasilan strategi pengalihan tersebut. Oke. Nah, kemudian di sini ada implementing strategi in single industry atau membangun kemampuan dalam organisasi agar memungkinkan perusahaan berkembang secara kompetitif. Nah, biasanya penerapan oleh industri ini merujuk pada strategi baru yang dilakukan berdasarkan inisiatif seperti teknologi baru, bisnis baru, atau praktek terbaik dalam industri tersebut. Nah, tujuannya yaitu adanya peningkatan efisiensi operasional, kemudian inovasi produk atau layanan, meningkatkan kualitas, kemudian ada penetrasi pasar baru, dan pengembangan sumber daya manusia, serta diversifikasi atau menerapkan strategi penerapan dengan memperluas lini produk atau layanan perusahaan untuk mencakup segmen pasar baru, serta untuk mengurangi risiko terkait dengan ketergantungan pada produk atau layanan tunggal. Kemudian yang kedua ada implementing cost leadership atau menerapkan kepemimpinan biaya. Di sini, strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menjadi pemimpin dalam biaya produksi di industri tempat perusahaan tersebut beroperasi. Nah, tujuan perusahaan yang menerapkan kepemimpinan biaya adalah menjadi produsen dengan biaya terendah di antara pesaing industri, dan ini melibatkan pengurangan biaya di seluruh fungsi dalam organisasi, termasuk penelitian dan pengembangan serta penjualan dan pemasaran. Nah, dalam menerapkan kepemimpinan biaya, perusahaan perlu berusaha menciptakan dan mempertahankan keunggulan biaya dalam produksi, distribusi, dan operasi mereka. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara nih, seperti mengefisiensikan produk, kemudian pembelian bahan baku, mengoptimalisasi rantai pasok, mengautomatisasi dan teknologi, pengendalian overhead, dan inovasi proses. Nah, yang terpenting adalah pelanggan akan tertarik dengan harga yang lebih rendah dari pesaing dan perusahaan akan memperoleh pangsa pasar yang signifikan. Tetapi perlu diingat bahwa fokus hanya pada biaya dapat mengorbankan kualitas dan inovasi, sehingga perusahaan harus memastikan bahwa mereka tetap mempertahankan nilai dan keunggulan kompetitifnya. Nah, kemudian yang terakhir ada implementing differentiation. Atau strategi bisnis ini tentunya mengupayakan perusahaan untuk menciptakan dan menonjolkan keunikan produk atau jasanya sehingga dapat dibedakan dari produk pesaing. Baik, itu tadi materi dari kelompok 5. Terima kasih. Untuk teman-teman, apabila ada yang ditanyakan, boleh raise hand. Sudah ada yang raise hand sepertinya. Imelda, boleh disampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk kelompok atas pemaparan materinya. Saya izin bertanya,
bagaimana sih perusahaan tuh bisa menyesuaikan sistem kontrol strategis mereka dalam menghadapi ketidakpastian dan perubahan cepat di lingkungan bisnisnya. Terima kasih. Baik, Imelda, terima kasih atas pertanyaannya. Yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mana? Halo, Ya, Pak. gimana? Lanjutkan. Izin menjawab pertanyaan dari Imelda saja berarti dulu ya, Pak. Atau menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain? Silakan yang lain. Eh, Oke, Zaid atau Yoga, boleh disampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih atas paparan materinya. Eh, Bagaimana perusahaan mempertimbangkan tren industri dan perkembangan teknologi saat merumuskan strategi mereka? Itu aja pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Zaid. Eh, yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin sambil menunggu dari pertanyaan yang lain, izin menjawab dulu ya, Pak. Ya, silakan. Baik, pertanyaan dari Imelda tadi kan bagaimana perusahaan dapat menyesuaikan sistem kontrol strategis mereka dalam menghadapi ketidakpastian dan perubahan cepat di lingkungan bisnis ya. Nah, ada nih langkah-langkahnya. Tentunya perusahaan harus seperti materi-materi kita yang sebelumnya bahwa untuk dapat menyesuaikan sistem yang strategis gitu, perusahaan perlu adanya fleksibilitas dalam perencanaan strategis gitu. Perusahaan bisa mengadopsi pendekatan perencanaan strategi yang lebih fleksibel seperti penggunaan skenario perencanaan yang mempertimbangkan berbagai kemungkinan hasil di masa depan. Terus juga perusahaan dapat
melakukan pemantauan rutin gitu, meningkatkan frekuensi pemantauan dan evaluasi kinerja untuk lebih cepat mendeteksi perubahan di lingkungan bisnis dan meresponnya dengan cepat. Kemudian menggunakan teknologi dan analitika atau menggunakan teknologi untuk memperoleh wawasan real-time tentang tren pasar dan perilaku pelanggan sehingga perusahaan dapat merespons dengan cepat terhadap perubahan tersebut. Kemudian perusahaan juga perlu adanya komitmen terhadap inovasi, di mana perusahaan perlu mendorong budaya inovasi di perusahaan tersebut untuk memungkinkan respon cepat terhadap perubahan dan memperkenalkan produk atau layanan baru yang sesuai dengan perubahan kebutuhan pasar. Nah, ada juga mengenai kolaborasi antar departemen gitu. Di mana kolaborasi tersebut harus ditingkatkan antar departemen untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi yang lebih baik dalam merespons perubahan di lingkungan bisnis gitu. Nah, ada juga nih melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan, di mana melakukan pelatihan ini karyawan untuk ditingkatkan keterampilannya, dapat beradaptasi dan kepemimpinan yang diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian dan perubahan cepat. Kemudian yang terakhir ada merevisi pengendalian strategis gitu, di mana secara berkala meninjau dan merevisi sistem kontrol strategis sesuai dengan perkembangan terbaru di lingkungan bisnis dan perubahan tujuan perusahaan. Nah, itu tadi kurang lebih jawabannya. Apakah sudah terjawab, Email? Sudah terjawab. Terima kasih Rere dan kelompok atas jawabannya. Baik, terima kasih Imelda atas pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan dari Zaid tadi. Bagaimana perusahaan mempertimbangkan tren industri dan perkembangan teknologi saat merumuskan strategi mereka? Langkah yang dapat dilakukan perusahaan yaitu analisis lingkungan bisnis, analisis yang komprehensif untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Analisis ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi potensi perubahan dan mengantisipasi dampaknya terhadap bisnis. Yang kedua, pengembangan strategi adaptif. Perusahaan memiliki strategi adaptif yang dapat diubah dan disesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat dan efektif dalam menghadapi perubahan. Yang ketiga, penggunaan data dan informasi. Perusahaan memiliki sistem pengumpulan dan data analisis yang efektif untuk menggabungkan perubahan lingkungan dan mengantisipasi dampaknya. Yang keempat, keterbukaan dan komunikasi. Perusahaan memiliki budaya keterbukaan dan komunikasi yang baik untuk memungkinkan dan ide untuk berbagi, mengembangkan informasi secara efektif. Pengembangan keterampilan dan kapasitas. Perusahaan memiliki program pengembangan keterampilan dan kapasitas yang efektif untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Yang keenam, penggunaan teknologi. Perusahaan harus menggunakan teknologi yang sesuai untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, serta untuk mencegah dan untuk mencegah perubahan lingkungan bisnis. Jadi teknologi ini dapat membantu perusahaan beradaptasi dengan cepat dan mengantisipasi perubahan. Terakhir, pengembangan budaya organisasi. Perusahaan memiliki budaya organisasi yang mendukung adaptasi dan perubahan.
Budaya organisasi sangat membantu perusahaan dalam beradaptasi dengan cepat dan mengantisipasi perubahan. Baik, apakah sudah terjawab? Oke, sudah terjawab. Terima kasih. Terima kasih. Eh, baik, Vera, boleh disampaikan pertanyaannya? Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah memaparkan materinya. Saya izin bertanya, apa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi strategi perusahaan dalam single industri yang penuh persaingan? Terima kasih. Baik, terima kasih Vera. Izin untuk mendiskusikan terlebih dahulu ya. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Vera. Tadi pertanyaannya apa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi strategi perusahaan dalam single industri yang penuh persaingan. Jadi beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi perusahaan dalam industri yang penuh persaingan ini meliputi seperti visi dan kepemimpinan yang kuat. Jadi manajer harus memiliki visi yang jelas dan kepemimpinan yang kuat, dan penting untuk menginspirasi tim dan memandu implementasi strategi. Yang kedua harus memiliki analisis pasar yang mendalam. Jadi mereka harus memahami pelanggan, pesaing, dan tren pasar yang menjadi kunci untuk merancang strategi yang efektif. Lalu faktor berikutnya adalah diferensiasi yang berarti, yaitu menciptakan nilai tambah yang unik bagi pelanggan. Ini dapat membantu perusahaan membedakan dirinya dengan pesaing lainnya. Lalu juga ada faktor inovasi berkelanjutan yang bisa terus mendorong inovasi dalam produk layanan dan proses bisnis untuk tetap relevan dan bersaing. Lalu juga ada kultur perusahaan yang mendukung. Jadi budaya yang mendorong kolaborasi, eksperimen, dan pembelajaran dapat mempercepat implementasi strategi juga. Terus juga faktor dari kemampuan eksekusi yang tangguh, yaitu kemampuan untuk mengimplementasikan rencana dengan efisien dan efektif, yang menjadi faktor kritis dalam mencapai kesuksesan. Yang terakhir itu ada responsibilitas dan akuntabilitas, yaitu memiliki struktur organisasi yang jelas dan sistem pengukuran kinerja yang memastikan tanggung jawab dan akuntabilitas dapat membantu dalam pelaksanaan strategi
agar dapat berhasil dalam industri yang penuh persaingan ini. Ya, berikut Vera akan menjawab. Sudah menjawab, terima kasih, Mei. Ya, terima kasih kembali. Baik, apakah ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan masukan? Oke, boleh disampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya tadi ya. Izin bertanya terkait strategi reward system. Pertanyaannya adalah bagaimana organisasi mengatasi potensi bias dalam sistem penghargaan atau reward system, kemudian bagaimana mengatasi juga situasi di mana karyawan merasa tidak dihargai secara adil pada faktor strategic reward system. Mungkin itu, terima kasih. Mohon maaf, Zaki, apakah bisa diulang karena suaranya sangat kecil? Oh iya, mohon maaf kalau kecil ya. Udah terdengar belum? Jelas. Sudah. Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya tentang strategic reward system. Saya izin bertanya terkait itu. Pertanyaannya adalah bagaimana organisasi mengatasi potensi bias dalam sistem penghargaan, kemudian bagaimana mengatasi situasi di mana karyawan merasa tidak adil atau tidak dihargai secara adil pada faktor strategic reward system. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Apakah sudah cukup jelas? Baik, Zaki, cukup. Izin untuk mendiskusikan terlebih dahulu ya. Terima kasih.
Izin menjawab pertanyaan. Bagaimana organisasi dapat mengatasi potensi bias dalam sistem penghargaan, serta bagaimana organisasi menangani situasi di mana karyawan merasa tidak dihargai secara adil pada faktor strategic reward system. Jadi, organisasi dapat mengatasi potensi bias dalam sistem penghargaan dengan mengimplementasikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, transparansi, yaitu menyediakan informasi yang jelas tentang kriteria dan proses penilaian untuk penghargaan agar tidak adanya ambiguitas. Kedua, pelatihan dan kesadaran. Melakukan pelatihan kepada manajer dan staf tentang bias yang mungkin muncul dalam pengambilan keputusan dan bagaimana mengidentifikasi serta menguranginya. Ketiga, penggunaan data analisis. Menggunakan data dan analisis untuk memantau penghargaan yang diberikan dan mengidentifikasi pola-pola yang menunjukkan adanya bias. Keempat, keterlibatan karyawan, yaitu melibatkan karyawan dalam proses pengembangan dan evaluasi sistem penghargaan untuk memastikan representasi yang lebih adil. Kelima, keadilan dan konsistensi. Memastikan bahwa keputusan penghargaan didasarkan pada kinerja dan kontribusi yang nyata, bukan pada preferensi subjektif atau faktor-faktor yang tidak terkait. Terakhir, peninjauan rutin. Melakukan peninjauan rutin terhadap sistem penghargaan untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan, adil, dan berkelanjutan. Baik, izin menambahkan yang terkait karyawan bagaimana jika merasa tidak dihargai secara adil dalam sistem penghargaannya atau organisasi dapat mengatasi masalah tersebut itu dengan apa sih gitu. Nah, tentunya yang paling dasar adalah dengan mendengarkan masukan dari keluhan karyawan tersebut itu tentang sistem penghargaan yang dirasa tidak adil. Kemudian melakukan komunikasi yang terbuka dengan membuka saluran antar manajemen dan karyawan untuk membahas keprihatinan dan mencari solusi bersama. Kemudian juga ada mengevaluasi ulang atau mengevaluasi terhadap kriteria dan proses penilaian dalam sistem penghargaan untuk memastikan bahwa mereka mencerminkan keadilan dan konsistensi. Terus juga langkah-langkahnya ada menambah kompensasi atau memberikan tambahan atau pengakuan khusus kepada karyawan yang sudah nih memberikan kontribusi yang luar biasa, namun mungkin terlewatkan dalam sistem penghargaan. Nah, kemudian yang terakhir juga bisa dengan mengembangkan karyawan tersebut, gitu, memberikan kesempatan bagi karyawan tersebut untuk mengembangkan keterampilannya dan mengembangkan kemampuan mereka melalui pelatihan dan pengembangan yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan penghargaan secara adil. Nah, melalui pendekatan yang transparan, adil, terus berkelanjutan, organisasi juga dapat meminimalkan bias dalam sistem penghargaan dan mengatasi masalah di mana karyawan merasa tidak dihargai secara adil. Baik, sekiranya itu jawabannya. Apakah sudah terjawab, Zaki? Oke, sudah cukup terjawab ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira cukup untuk pertanyaan dan diskusinya. Pertanyaan Kebetulan saya yang Oke, dari present siapa? dari Imelda, Pak. Melda. Ya, Siapa lagi? Melda. terus ada Zaid. Ya. Jadi Iya, ini ya. Kemudian juga Jaki ya. iya Iya, dan Vera. Vera ya. Iya, Jadi betul. ya, kalau kita itu mau lihat ini, kita akan belajar dari Apple ya, dikit kemampuan yang hebat ya, yang melegenda lah di kalangan kalian semua, kalangan muda, untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan inovatif ya.
Kemudian ya produknya misalkan ya itu make apa airbook ya, kemudian iPhone, iPad ya, banyak lagi jenisnya. Dan itu apa, tidak seperti kebanyakan perusahaan yang seukuran dengan dia. Apple itu memiliki struktur fungsional ya, tadi dibahas ya. Jadi orang-orang yang memelopori langsung itu CEO-nya ya. Kemudian mereka sebut tim Cook ya, yaitu termasuk wakil presiden senior operasi, kemudian perangkat CFO dan lain sebagainya. Ya, kelompok ini bertemu setiap Senin pagi untuk meninjau strategi perusahaan mereka, operasinya, dan upaya pengembangan produk yang sedang berlangsung. Ya. Jadi kelompok desain industri itu dipimpin secara khusus dan itu ditempatkan juga secara khusus ya. Tentu saja mereka tugasnya mengembangkan produk yang sesuai dengan misi perusahaan, merancang produk yang indah ya dan mengubah dunia ya semboyan mereka. Nah, dengan demikian pengembangan produk Apple itu merupakan upaya lintas fungsi ya yang membutuhkan koordinasi yang intens. Jadi itu penerapannya itu seperti itu. Kemudian mereka dikasih tanggung jawab satu orang untuk tanggung jawab di situ. Nah, gaya manajemen bisa jadi ya katakanlah tidak kenal ampun gitu ya. Nggak boleh orang tahu mereka sedang mengembangkan apa, tidak hanya orang luar yang tidak boleh tahu, tapi juga orang dalam ya. Jadi kalau kalau ada masalah, ada sampai kebocoran, itu mereka tidak segan-segan untuk dipecat. Ya. Jadi sangat tegas gitu ya. Nah, bagaimana mengimplementasikan struktur organisasi itu ada organisasional struktur, ada strategic control system, dan kemudian budaya organisasi. Yaitu kemudian dikoordinasikan, dimotivasi, sampai menghasilkan efisiensi, kualitas yang bagus, inovasi, dan responsibilitas kepada customer. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu contoh dari Apple tadi ya. Nah, kemudian bagaimana dia bisa begitu? Jadi keberhasilan implementasi model bisnis dan strategi perusahaan itu bergantung pada desain organisasi ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu memantau dan mengawasi proses desain organisasi untuk mencapai profitabilitas yang unggul. Jadi desain organisasi yang efektif dapat meningkatkan profitabilitas dengan dua cara. Yang pertama, menghemat biaya birokrasi dan membantu perusahaan untuk menurunkan struktur biayanya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan fungsi penciptaan nilai perusahaan untuk mencapai efisiensi, kemudian kualitas dan inovasi. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian perusahaan juga tidak boleh terlalu gemuk ya. Perusahaan tidak boleh terlalu gemuk, harus fokus dan kembali lagi bahwa kita kalau sudah terlalu banyak yang dikerjakan itu kemudian akan membengkak birokrasinya, ongkosnya juga membengkak, biayanya membengkak, maka pemimpin perusahaan itu harus segera melakukan restrukturisasi atau rekayasa ulang ya dengan dua cara, yaitu mengimplementasikan model bisnis perusahaan secara efektif ya, kemudian juga harus kembali ke core bisnisnya. Ya. Tambahan saya akhiri, saya kira selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau mau di Iya, saya izin screenshot terlebih dahulu ya, Pak. Oke, untuk teman-teman yang belum on cam, silakan on cam terlebih dahulu. Saya di SS ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.